Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ibu profesional dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Hari ini senang sekali bisa berada di sini bersama teman-teman semua. Nah, teman-teman, izinkan saya mengenalkan diri ya. Saya Hilda. Saya dari IP Asia berdomisili di Malaysia. Kali ini IP Asia atau Ibu Profesional Asia ingin berkontribusi untuk merayakan hari ulang tahun Ibu Profesional yang ke-9. Senang rasanya Ibu Profesional mendampingi para ibu untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Nah, teman-teman, hari ini termasuk rangkaian dari web serial Living Abroad. Kita ingin berbagi kisah dengan teman-teman kita di rantau di luar negeri, khususnya Asia. Kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang cinta-cintaan. Wah, senang sekali ya. Sore-sore kita membahas tentang cinta-cintaan. Merajut cinta di dua negara, yaitu kehidupan pasangan suami istri yang terpisah negara di dua negara. Ini sih menarik sekali ya menurut saya. Saya ingin coba deh hari ini kira-kira sudah ada siapa ya yang hadir di sini ya? Halo, wah ada Malaysia sudah hadir. Siapa lagi ya? Nah ini ada teman saya juga sudah hadir nih, Kakak Indri, Kakak Yuli, ada Kakak Citra. Dari mana saja ya yang sudah hadir ya penontonnya? Wah ada dari Arab Saudi nih. Halo, ada Mbak Ima. Senang sekali semuanya ikut hadir ya. Mudah-mudahan hari ini ngobrol-ngobrol kita hari ini membawa manfaat untuk semuanya ya. Nah, sekarang saya ingin berbagi kisah kasih. Aduh, jadi ribet nih. Kasih dan kisah. Lucu banget nih. Kisah kasih di dua negara bersama teman-teman saya. Ada dari 3 negara nih. Siapa aja ya? Yang pertama ada, ini paling bawah nih, Kakak Citra Anggita. Halo Kakak Citra Anggita, di Jepang, sehat? Kak Citra. Oke. Oh, masih dia. Halo, Assalamualaikum. Kak Hilda, alhamdulillah baik. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Citra sehat ya, alhamdulillah ya di Jepang ya. Nah. Oke, Kak Citra ini adalah ibu dari 2 orang anak. Beliau saat ini berprofesi sebagai dosen di Unmul ya Kak, di Samarinda ya? Ya, di Kalimantan Timur. Betul, tapi saat ini sedang menyelesaikan program doktor di Matsuyama, Jepang, betul ya Kak? Ya, di Ehime University, di Ehime Prefecture, Matsuyama kotanya. Wah, di Matsuyama nih. Wah, ini berarti sedang LDM dengan suami di Samarinda? Ya, karena nggak bisa ninggalin kerjaan ya, jadi nggak bisa ikut. Iya, ya Allah. Tapi ini ya, saya lihat contekannya nih. Kak Citra ini seru loh kisahnya. Nanti kita ngobrol boleh ya? Boleh. Oke, makasih Kak Citra. Berikutnya ada Kakak Indri di atas tuh. Halo Kak Indri. Halo, Assalamualaikum Mbak Hilda. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Cek cuaca nih, gimana hari ini? Pagi ini hujan badai, siang panas, terik, dan sore ini ya lumayan mendung. Jadi sepertinya beberapa cuaca dalam satu hari ya, lumayan nih. Berarti sore-sore mendung ya, syahdu nih kita ngomong cinta-cintaan ya. Ya, cocok banget ya, benar-benar. Oke, Kak Indri ini adalah ibu dari satu putri yang lucu dan cantik yang berdomisili di Singapura. Nah, Kak Indri ini juga menjabat sebagai sekretaris regional Asia ya kalau di ibu profesional. Sempat LDM sama suami ya waktu itu melanjutkan studi ya, kalau nggak salah ya Kak ya? Ya, betul. Melanjutkan studi suami di Singapura dan saya di Jerman waktu itu. Oh, malah nggak ada yang di Indonesia saat itu ya? Iya. Oke deh, nanti kita kulik lebih lanjut. Seru nih kayaknya antara Jerman dan Singapura. Habis ini bikin buku, Mbak. Oh, benar. Benar juga ya. Oke, thank you Kak Indri. Nanti kita ngobrol lagi. Berikutnya ada Kak Yuli. Halo Kak Yuli di Korea. Halo Mbak, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak nih, Bumil di trimester akhir. Masya Allah. Mbak Yuli ini di Korea sedang trimester akhir teman-teman. Jadi doakan ya mudah-mudahan lancar semua persalinannya nanti nih sebentar lagi. Makasih loh udah ditemenin di sini ngobrol bareng.
Iya, dedenya juga ikutan ini. Tampil ya, oke. Beliau ini calon presiden sebentar lagi untuk akan bertemu dengan buah hatinya yang pertama. Beliau juga berdomisili di Korea Selatan dan sempat LDM dengan suami antara Bandung dan Korea. Betul ya Mbak ya? Betul Mbak. Iya. Oke. Nanti kita kulik lebih jauh lagi. Terima kasih Kak Yuli. Nah, sekarang teman-teman saya akan menginformasikan bahwa kita ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi silahkan letakkan pertanyaan teman-teman semua di komen di bawah ini. Ya. Komen di Facebook silahkan, nanti akan saya bantu bacakan. Jadi sesi pertanyaannya akan saya bacakan di akhir karena yang pertama saya akan ngobrol dengan teman-teman saya yang cantik-cantik ini dari 3 negara. Oke, baik. Kalau begitu menyingkat waktu, yang pertama saya mau ngobrol sama Kak Citra dulu nih. Boleh. Nah, ini nih kabarnya Kak Citra mau menampilkan satu paparan tentang cinta-cintaan dengan suami, Ci. Oke, silakan. Kita lihat nih, mana nih tampilan fotonya ya. Seru nih Mbak Citra. Oke, kita tunggu Kak Citra. Ini berarti suami di Samarinda. Aduh, ya Allah. Boleh cerita nggak Kak tentang pengalaman LDM-nya selama ini? Udah berapa lama? Kemudian apa yang menyebabkan Kak Citra LDM sejauh ini? Silahkan Kak Citra, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hilda. Ngelihat fotonya kan kok kayaknya baru-baru aja tuh nikahnya ya. Jadi kebetulan saya itu 10 tahun single parent. Terus berangkat ke sekolah ya. Tujuannya berangkat sekolah tuh sebenarnya ada tujuan mulia, yaitu mencari jodoh gitu kan. Ternyata susah gitu. Jadi terus alhamdulillah di ijabah doanya dikasih jodoh lagi awal tahun 2019 Januari. Jadi saya menikah kembali dengan suami saya sekarang gitu Januari 2019. Ketemunya di mana? Ketemunya di kampus. Jadi satu prodi malah sebenarnya teman kerja gitu. Dicomblangin sama teman-teman. Ketika saya lagi di Jepang, beliau baru pulang sekolah. Dulu sekolah S3 di Surabaya, terus pulang, terus ternyata tahu statusnya sudah beda. Terus kata teman-teman, kayaknya ini cocok buat Citra, katanya gitu. Kayak gitu, terus ya alhamdulillahnya saya ada kesempatan beberapa kali pulang ke Indonesia, jadinya urusan keluarga, urusan riset, urusan conference juga beberapa kali. Jadi di saat itulah kami ketemu keluarga, lamaran, nah gitu-gitu. Terus termasuk nikah juga. Terus sebulan setelah nikah kami harus pisah, balik lagi ke tempat masing-masing lah ya. Saya nerusin sekolah, ya alhamdulillah beliau ridho aja saya jauh sementara gitu kan. Terus kalau tadinya tuh rencana ada mungkin 6 bulan atau 3 bulan kemudian saya pulang ambil data gitu kan, riset lagi, terus adalah beberapa rencana untuk ketemu kan, untuk kumpul gitu ya. Tapi ternyata ya kita manusia cuma bisa berencana ya, Allah yang menentukan. Batal beberapa kali rencana pulang saya batal, terus rencana beliau ketika beliau juga pengen ke sini sekalian honeymoon gitu kan, ternyata udah pandemi, jadi ya sudah. Jadi setelah sebulan menikah, udah 1,5 tahun menuju 2 tahun kami belum ada ketemu lagi gitu. Cerita ya Allah, ini manten anyar langsung pindah gitu ya Pak, langsung LDM. Masya Allah. Ini berarti menikah dulu baru studi ya Kak ya? Sebenarnya di tengah-tengah studi sih. Jadi saya di tahun kedua tahun ketiga rasanya. Jadi makanya iya saya mengiyakan juga mungkin sebentar lagi saya lulus gitu. Saya kira kan suami juga boleh lah. Saya kira juga kita ini aja menikah aja gitu kan. Terus ternyata ya belum ketemu lagi dan saya perpanjangan studinya gitu, harus perpanjangan lebih dari setahun gitu. Jadi ya udah aja lah gitu. Apalagi sekarang pandemi ya. Beliau nggak bisa masuk, saya nggak bisa keluar gitu dari negara ini. Jadinya ya udah sabar aja. Dijalanin ya, sabar aja. Ini seru banget nih. Jadi pengantin baru langsung ditinggal sekolah dan sekarang pandemi. Ini kira-kira apa nih yang dirasakan oleh Kak Citra, pasangan? Pernah nggak saling
kalau kangen gimana, ngeluh nggak? Aduh, Masya Allah, ini pasangan lagi hangat-hangatnya nih. Iya sih, jadi waktu sebulan, jadi karena namanya dicomblangin dan semi ta'aruf gitu ya, maksudnya nggak cinta pandangan pertama tuh enggak, sayanya ya kalau jadi sebelum kami menikah yang pertama itu kami tuh sempat mau dicomblangin sama dekan gitu ya, tapi karena nggak jadi aja, pokoknya nggak ketemu gitu. Terus ya jodohnya setelah kami udah single parent dua-duanya, terus ya ini apa, nangis gitu waktu pisah, sebulan menikah terus pisah, itu hampir setiap hari saya nangis kalau video call gitu. Jadinya ya itulah apa, cuman yang menguatkan apa ya, yang menguatkan tuh saya dikasih Allah jodoh itu, alhamdulillah gitu, ternyata di saat yang tepat dengan orang yang tepat gitu. Jadi saya bersyukur banget, jadi bersyukur di atas keterbatasan ya. Jadinya dengan bersyukur gitu, nggak apa-apa lah, orang nyarinya 10 tahun baru ketemu gitu. Jadi kalau cuma 1-2 tahun baru kumpul lagi ya nggak apa-apa gitu. Allah kadang kita nggak ngerti maksudnya Allah apa, kita ngertinya setelah itu gitu kan, kita bisa ngambil hikmahnya. Jadi ya udah, berbaik sangka sama Allah, terus yang penting kan komunikasi lancar terus gitu. Oh, betul. Terus hampir tiap hari komunikasi video call gitu. Terus istilahnya selalu ada kitanya, walaupun fisiknya nggak ada ya, cuman selalu hadir gitu, membawa ketenangan, keamanan dan merasa terlindungi. Itu sih yang penting sih itu gitu. Itu sih. Oke, ini emang Allah tuh ini ya, maha membolak-balikkan hati gitu ya. Betul banget. Jadi itu malah tumbuh benih-benih cintanya itu makin besar. Terus jauh, jadi malah rasa rindunya tuh makin besar juga ya. Iya sih, bertumpuk-tumpuk. Jadi seru banget. Kak Citra, ini kalau boleh tahu tinggalnya di mana Kak? Di apartemen, di rumah, atau dormitory? Kalau di Jepang gimana Kak Citra? Oh iya, ini saya tinggal di apartemen, disebutnya di Jepang itu kan apato ya, apato untuk keluarga, 2 kamar tidur, 5 menit jalan kaki ke kampus, enak ya. Jadi namanya kotanya bukan kota besar ya, kota kecil, jadi ya apa-apa bisa jalan kaki, apa-apa deket gitu, apa-apa deket. Jadi alhamdulillah dapetnya yang deket kampus gitu. Betul. Ini berarti suami belum pernah mengunjungi Kak Citra ya? Ya, belum. Padahal sengaja saya nyewa untuk keluarga lah. Mana tahu suami kesini sebentar lah apa gitu lah. Ya, cuman ya itulah kadang beliau tuh sibuknya minta ampun juga, ninggalin tuh kayaknya susah banget. Terus sayanya juga nggak bisa. Saya kadang kan PhD nggak ada libur ya. Jadi kalaupun mau keluar mau apa tuh harus izin supervisor. Dan itu tuh susah sekali gitu. Jadinya begitulah. Jadi nggak ketemu jadwal, yaitu yang salah satunya juga pandemi juga. Jadi ya sudah. Betul sekali. Tapi kalau dengan Samarinda kan waktunya sama Kak, nggak ada perbedaan waktu ya? Ya, alhamdulillahnya cuma beda 1 jam. Jadi Jepang lebih cepat seperti Indonesia Timur. Jadinya komunikasi alhamdulillah tuh nggak cuma kadang ada saat-saat yang maghrib barengan gitu. Jadi ya sudah, misalnya lagi video call apa, sudah kita sholat maghrib dulu, saling ingetin lah kayak gitu-gitu ya. Jadi alhamdulillahnya cuma beda sedikit lah waktunya. Ini Masya Allah ya, salah satu yang diinginkan pasangan LDM ini adalah bisa jamaah bareng, ngaji bareng gitu ya. Lebaran pun saya nggak pulang, jadi tapi udah pernah punya pengalaman waktu S2, saya nggak bisa pulang saat hari raya, jadi pernah dinasihatin sama tante saya, nggak apa-apa teh, nggak pulang. Dulu tuh saya nangis waktu S2 ya, waktu masih bujangan, kok saya hari raya nggak pulang gitu-gitu. Tapi ternyata kejadian itu tuh bikin saya belajar bahwa ya udah, kalau nggak bisa pulang ya udah gitu. Jadi saat hari raya nggak bisa pulang, nggak ketemu suami ya rasanya. Cuman sedihnya itu paling saya kadang minta maaf sama mertua sih. Saya belum bisa ngurusin suami gitu. Kadang sering mertua saya tuh nelpon saya gitu ya, seneng punya mertua yang baik. Sering nelpon apa gitu. Jadi ya cuman saya suka sedihnya kalau maaf ya, belum bisa ngurusin Uda gitu kan, orang Minang ya, jadi manggilnya Uda. Bisa ngurusin Uda, jadi rasa bersalah saya kalau
jauh ini ya gitu sih, walaupun suami nggak apa-apa karena dia terbiasa hidup sendiri juga ya, mandiri aja, cuman rasa tanggung jawab sebagai istri gitu ya saya gitu sih, itu sih. Oke, ini terakhir nih Kak pertanyaan dari saya sebelum saya berpindah ke Indri ya. Ini kan berarti ada suami, ada anak, ada orang tua dan mertua yang jauh. Ini kira-kira ada nggak tips dari Kak Citra menjalin komunikasi supaya meminimalisir masalah yang ada gitu? Oh, terutama dengan suami ya kan pasti ada aja ya, jarak jauh pun pasti ada aja gitu kan. Betul, yang penting sih apa-apa bilang ya sebelum dilakukan ya, minta izin gitu. Tetap rambu-rambu sebagai istri harus gimana sih, hak kewajiban istri, maksudnya apa-apa minta izin. Suami juga ini komunikasi terbuka, terus segala keputusan yang diambil mau receh mau penting biasanya kami diskusikan baik suami maupun saya ya, jadi merasa dihargai gitu, jadi dengan komunikasi yang baik itu kan saling menghargai ya, itu yang penting, terus respect gitulah sama pasangan itu sih. Oke, terima kasih sekali Kak Citra untuk sharingnya ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A ini, mudah-mudahan pandemik segera berlalu biar bisa honeymoon ya Allah, ini kasihan banget loh. Amin. Itu merasakan karena saya dulu sempat LDS juga ya, itu pun bukan pengantin baru rasanya, aduh kalau kangen, kalau anak lagi sakit apa gitu-gitu kan kadang pengen kumpul bareng, apalagi Mbak Citra pengantin baru lagi hangat-hangatnya berencana honeymoon tapi karena ada pandemi, Masya Allah hikmahnya banyak, kesabaran ya Kak, nanti mudah-mudahan bisa honeymoon. Kasih Kak Citra. Iya, sama-sama. Berikutnya saya mau ngobrol sama Kak Indri. Halo Kak Indri. Halo Mbak Hilda. Nah, Kak Indri, aku pengen ngobrol-ngobrol nih tentang kisah LDM-nya. Tapi kayaknya tadi ada fotonya deh, pengen lihat nih ke teman-teman semua. Nih tadi ada yang dari Hong Kong udah hadir, Singapura, Arab Saudi, Jepang. Masya Allah ya teman-teman kita. Meskipun kita dibedakan oleh zona waktu, tapi semuanya ikut ini ya. Inilah kemajuan teknologi ya. Iya ya, kemajuan teknologi. Sebenarnya kita harus berterima kasih juga ya sama pandemi ya Mbak ya. Karena pandemi ini jadi kayak akselerasi teknologi itu makin besar gitu. Langsung tetap syukur nih, alhamdulillah ya, tetap ada hikmahnya. Waduh, ini tahun berapa nih Kak Indri kalau boleh tahu nih? Jadi dulu tuh aku LDM sama suami itu ketika aku sedang studi kan di Jerman tahun 2012 sampai 2014. 2 tahun. Tahun ya. Wow. Ini menarik banget. Boleh dong Mbak diceritain Mbak tentang suka dukanya LDM antara Singapura dan Jepang, karena ini saya tahu nih pasti zona waktunya berbeda nih antara Jepang Singapura kayak gitu. Jerman Mbak. Sorry, astagfirullahaladzim. Jerman dan salah nih sebutnya. sorry. Jerman dan itu kenapa Mbak Citra tadi ya, Jepang ya. Mbak Citra kan dari Indonesia ya, zona waktunya kebetulan Kalimantan Timur kan juga tengah ya, dengan Jepang ya, kalau ini kan Jerman dengan Singapura zona waktunya berbeda gitu. Gimana sih? Iya. Kan gimana caranya bisa menjaga hubungan? Ini masih muda banget nih ya. Sekarang juga masih. Udah, maksudnya 2012, 2014 ini kan zaman itu belum ada video call dong ya? Iya, belum. Jadi ada tapi nggak sebanyak sekarang ya pilihannya ya. Jadi dulu itu terpisah 8 jam kami gitu ya. Jadi sebenarnya cukup challenging-nya itu karena perbedaan waktu yang cukup panjang. Jadi dikala aku bangun tidur, kuliah, suami itu kayak baru pulang kerja udah mau tidur gitu. Dikala aku satunya bangun, saya tidur, satunya bangun gitu. Jadi emang agak susah ketemunya gitu. Dan kala itu kan suami kuliah dan suami bekerja dan aku kuliah. Jadi waktu di antara bangun tidur sampai tidur malam lagi itu nggak bisa leluasa gitu, karena kan suami juga di kantor kan, juga jadi nggak mungkin video call gitu. Iya betul. Jadi dan dulu juga platform messenger juga belum secanggih sekarang kan. Sekarang kita bisa bikin video call, bisa voice note gitu ya. Jadi dulu tuh masih terbatas banget gitu. Jadi kayak paling cuma
ya. Dan itu tuh harus di apa namanya laptop di kamar gitu ya karena kan wifi-nya dia ada di dorm gitu kan di kamar jadi ya udah sebenarnya Skype itu tuh hampir pokoknya kalau aku di rumah itu selalu nyala gitu ya regardless suami itu mau ngapain ya mau dia mau tidur mau sholat mau makan di depan situ tuh ya melihat gitu seakan-akan hadir gitu ceritanya. Oke. Ini berarti 2012 baru menikah langsung LDM. Iya betul. Jadi sebenarnya aku sama suami itu kan ketemunya waktu di seleksi beasiswa yang akhirnya aku dapat itu kan gitu. Jadi di waktu seleksi itu aku nggak kenal dia sama sekali. Tiba-tiba dia duduk di sebelah aku waktu psikotes kalau nggak salah. Ya udah dari situ kenalan. Ya udah akhirnya kok jodohnya itu gitu. Alhamdulillah. Nah jadi waktu pertama kali ketemu suami itu udah tahu gitu konsekuensinya bahwa aku tuh akan sekolah. Jadi waktu ketika itu memutuskan untuk akhirnya menikah. Ya itu sudah insya Allah sudah disepakati dan diridoi gitu perjalanan sekolahnya waktu itu. Ya mirip sama Mbak Citra sih sebenarnya. Jadi aku menikah dulu, kemudian 1 bulan kemudian suami dapat tawaran kerja di Singapura, beliau berangkat ke Singapura, lalu sebulan kemudian aku berangkat ke Jerman. Ya. Jadi aku begitu Mbak Citra dari cerita aku relate banget rasanya mantan baru langsung LDM tuh kayak langsung flashback ya ke 8 tahun yang lalu gitu kan. Jadi 1 bulan menikah ini pengantin baru langsung pada ini ya LDM gitu kan. Ini berarti challenging ya karena di masa-masa itu sedang mengenal pasangan terus tiba-tiba jarak. Tapi sebetulnya aku merasa mungkin itu ada hikmahnya juga ya. Maksudnya menurut Allah itulah yang terbaik karena yang pertama aku sama suamiku tuh bukan teman apa-apa. Jadi kalau di sosial media tuh ibaratnya nggak punya mutual friends. Saya bener-bener stranger gitu. Jadi ya mungkin itu dan beliau kan maksudnya dunia pekerjaannya pun berbeda jauh sama aku gitu ya. Aku orang yang sosial banget, beliau tuh yang geek to land gitu. Nah, ya mungkin Allah itu memberikan LDM ini adalah supaya kita bisa saling lebih mengenal lagi gitu ya sebelum nanti disatu rumahkan gitu. Dan kebetulan juga aku sama suami kan sama-sama anak sulung ya. Jadi mungkin ada apa sih katanya kan kalau anak sulung itu sama-sama keras atau gimana gitu ya, gitu. Apa berpendirian kuat maksudnya. Jadi mungkin di LDM ini kita tuh kayak yuk latihan dulu nih. Gladi resik dulu nih, gladi resik gitu. Gitu. Jadi ya aku sekarang mengetahui sih hikmahnya. Oh, mungkin Allah itu juga salah satunya mempersiapkan rumah tangga kita tuh dengan LDM ini justru gitu. Ini seru banget ya, berarti memang saat itu belum ada Lulu ya? Belum. Lulu itu hadir 8 tahun kemudian. Maksudnya udah selesai ya? Udah selesai dan kami sudah di Singapura. Cukup lama juga sih itu penantiannya. Iya, jadi alhamdulillah Kak Indri udah selesai sekolah dulu, terus baru ikut ke Singapura langsung setelah lulus ya? Ya betul. Dan jadi kayak ini ya, kayak menggunakan kesempatan-kesempatan jarak jauhnya ini saling mengenal karena emang tadinya nggak kenal latar belakangnya. Tapi gitu ya. Tapi ini pernah mengunjungi nggak waktu itu? Kan belum pandemi ya? Oh, belum. Alhamdulillah belum pandemi waktu itu. Jadi kalau kuliah itu kan mungkin lebih fleksibel ya karena ada ada break ya, ada short term break gitu. Nah, biasanya sih break itu aku gunakan untuk pulang ke Singapura. Kan lumayan kan 1 bulan gitu kan atau berapa minggu gitu ya, 4 minggu atau 5 minggu gitu aku di Singapura mengunjungi suami gitu. Nah, kemudian itu aku ada pulang beberapa selama 2 tahun tuh aku pulang 2 atau 3 kali gitu ya kalau nggak salah. Kemudian di akhir masa studiku suami ke Jerman selama 3 bulan. Di situ beliau menyemangati aku bikin tesis, nemenin sidang, beres-beres udahan. Iya itu. Terus sambil kita Eurotrip waktu itu. Oh, seru banget. Itu tadi mengunjungi pas lagi musim salju ya, adem-adem dikunjungin suami ya. Waktu itu ya winter waktu itu benar. Senang ya, berarti suami ikut menyemangati saat Mbak Indri mau selesai kuliah ya, saat ujian. Betul. Oke, ini selama jarak jauh nih, pernah nggak ada kendala atau gimana ya saling menyemangati suami baru menikah jarak jauh gitu kan? Gimana kira-kira? Pernah nggak ngalamin kendala dan gimana ngatasinnya?
Sebetulnya sih kalau kendala ya banyaknya karena komunikasinya kan kebanyakan nonverbal ya. Kalau misalnya kita nggak lagi Skype gitu kan chat gitu ya. Dan nonverbal communication itu kan banyak banget kan penafsirannya gitu ya. Kadang-kadang kurang smiley aja bisa beda gitu. Apalagi kalau misalnya nggak mood bacanya gitu kan. Ya itu sih harus cepet-cepet dikomunikasikan gitu. Jadi jangan assuming. Jadi maksudnya terus kemudian kalau aku sama suami sih ini suka kirim-kiriman surprise gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi mengunjungi satu kota di Jerman gitu, aku suka mampir bentar ke post office gitu ya, nulis kartu pos, kirim gitu. Ya meskipun nggak tahu nyampainya kapan, cuman kayak suami itu aku libatkan, saya aku kayak seakan-akan mengajak beliau jalan-jalan sama aku gitu. Jadi aku kirim kartu pos, suami juga suka ngirim paket. Kalau dulu kan ada online shopping gitu ya, suami suka tiba-tiba ting nong apa gitu paket gitu. Terus yang aku sampai sekarang ini masih membekas gitu ya di diriku tuh. Jadi suami ini kan memang orangnya jarang tidak bisa mengucapkan kata-kata secara verbal gitu ya. Mungkin geek kali ya. Maksudnya geek tulen itu kayaknya lebih suka nulis gitu daripada ngomong ya. Jadi dulu itu beliau tiap hari tuh ngirimin aku love email gitu. Love email setiap hari. Jadi setiap kali aku bangun tidur tuh aku excited untuk memulai hari karena aku tahu nih pasti akan ada email cinta nih, aku pasti ngecek email dulu gitu. Dan email ini akhirnya karena dia geek tulen ya, akhirnya didokumentasikan dengan beliau di sebuah website namanya dearwifi.com. Jadi di situ adalah kumpulan love email suamiku. Oh, minta suamiku, aku minta ya. Bukan kejutan itu ya, bukan kejutan. Jadi beliau mengumpulkannya di sana. Sekarang bisa aku baca-baca lagi gitu. Dan setelah kalau aku lihat-lihat, jadi 2012 tuh banyak banget emailnya. Kemudian masuk ke 2013 sudah semakin berkurang. 2014 udah berkurang signifikan. Itu kok kamu emailnya berkurang sih, kan udah nggak long distance, dia bilang gitu. Jadi banyaknya email itu menandakan bahwa itu durasi long distance kita yang paling lama gitu. Oke, ini seru nih, Mbak. Ini aku pertanyaan terakhir nih ya. Ini seru banget, lucu banget ya Mbak itu. Ini pakai email cinta gitu-gitu ya. Sekarang kita WhatsApp ya atau TikTok. Aduh, enggak, aku mainan itu. Nah kalau zaman sekarang ya, ini kita beda zaman Mbak. Beda zaman ya. Nah, ini Mbak pertanyaan terakhir. Kalau sama suami kan jarak jauh nih, kira-kira untuk menjalin menjaga kepercayaan suami dan pasangan gimana? Karena ini kepercayaan ini kan penting banget ya. Apalagi kuliah, satunya kerja, baru menikah, nggak kenal gitu kan, gimana? Terakhir deh dari saya. Sebetulnya sih kalau itu aku berusaha melibatkan dia dalam setiap kegiatanku sih. Jadi kayak misalnya ada teman gitu ya datang ke flat, ke dormitory, ini aku kenalin, hello ini namanya Mira gitu, yang ini namanya Olive, yang ini namanya Edo gitu. Jadi dia tuh tahu teman-teman aku siapa. Dan kalau misalnya cerita ke suami itu, maksudnya hari ini ngapain aja, wah hari ini aku belanja ke supermarket sama siapa gitu. Jadi aku sebut nama, bukan bilang sama temanku. Itu kalau sama temanku tuh kayak udah nggak ada di kamusku siapa. Aku sebutin nama, jadi biar dia bisa relate gitu. Dan sebisa bener ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya pergi ya jangan berduaan sama yang bukan mahram gitu kan. Kalau misalnya harus pergi sama laki-laki, ada teman perempuannya kayak gitu-gitu. Jadi dengan begitu sih aku harap suami itu tahu gitu ya, istrinya ngapain aja, ngerjain tugas. Kan kadang-kadang kita nggak bisa milih tim gitu ya, nggak bisa milih kelompok. Kadang-kadang ya ada yang teman tim yang laki-laki gitu. Tapi kan biasanya biasanya kan lebih dari satu orang gitu. Nah, itu aku sebutin tuh nama-namanya, temanku namanya ini dari ini gitu. Jadi dia tahu gitu teman-temanku siapa. Gitu. Mungkin aku chatty juga ya, dia nggak usah nanya juga aku cerita gitu. Mbak, itu kayak kita sama ya Mbak. Saya juga kayak gitu deh. Maksudnya nggak ditanya pun aku laporan sih, sama ya. Udah otomatis gitu ya. Kalau udah cerita, ada yang lupa, ada yang belum oh iya tadi aku ada yang lupa nih, belum diceritain, padahal nggak ditanya juga sih. Ini juga bagus nih, maksudnya ini juga bisa buat siapa tahu teman-teman juga ada yang terinspirasi bahwa ini sebenarnya ini bukan
saling curiga atau apa, tapi kayak kita tuh melibatkan pasangan meskipun jarak Betul, jauh, melibatkan dia dalam kehidupan kita. Jadi betul. kayak meminimalisir rasa jarak jauhnya gitu ya, biar dekat. Mm-mm. Jadi lebih apa dekat di hati gitu ya. Betul. Oke, ini seru banget loh. Bahkan ada komen-komen ini dari Mbak Grace Hariwulandri. Lucu juga sih John. Salam ya buat John dan Lulu. Ya Allah. Halo Grace, ini Grace ada di Australia nih dia nih, jauh-jauh dari Ya Allah. Australia dia nonton. Thank you Halo Grace Mbak for watching. Grace. Tadi juga ada Mbak siapa? Mbak Ita dari Bandung. Salam Batagor katanya Mbak. Please deh, ini sore-sore mendung Iya nih, syahdu. Ada yang ada Batagor yang di jual lagi ada yang lewat lagi di sini. Aduh, Mbak Ita. Oke, seru banget Mbak Indri. Makasih ya sharingnya. Nanti kita ketemu di Q&A Sama-sama lagi. Hilda. Yuk. Oke, sekarang saya mau ngobrol sama Mbak Yuli. Mbak Yuli dari Korea. Halo Mbak Yuli. Halo Mbak. Bumil di Korea. Apa kok Mbak? Kan aku masih trimester pertama aja, gedenya sama sih, nggak masalah gitu. Oke, Mbak Yuli, kayak tadi ada foto juga ya dari Mbak Yuli dan selama masa LDM. Kita coba tunggu nih, ada fotonya Mbak Yuli. Nanti nunggu foto, kita kan foto muncul Mbak. Boleh dong cerita tentang LDM-nya Mbak Yuli antara Bandung dan Korea. Ya Allah, Korea. Ini sekarang udah di Korea berarti ya? Ya sekarang sih udah selesai ya di Korea. Jadi saya LDM-nya 2016 ya sampai 2018 tuh antara Indonesia sama Korea. Tapi ternyata di Korea lanjut lagi. LDM lagi? Lanjut lagi, 2 tahun LDM lagi, cuman beda kota. Jadi sebenarnya sih saya sama suami itu long distance-nya mulai dari sebelum nikah. Sebenarnya. Wah, ini foto-fotonya. Istana Gyeongbokgung ya. Mbak Yuli sama suami. Ini di mana nih Mbak fotonya nih Mbak? Ini kalau ini di depan kafe ya. Korea kan terkenal kafenya ya. Korea. Ini foto saya nih. Ini di Korea juga ya? Iya, kalau itu di Korea. Oke, Kak Yuli ini ceritain dong Kak Yuli dari awal mula sama suami LDM ini dalam rangka apa, sekolah, kemudian sekolah ataukah bekerja atau gimana, suka dukanya, ceritain dong Kak Yuli, silahkan. Iya, jadi saya sama suami sebenarnya LDM long distance-nya jadi sebelum nikah Mbak. Jadi suami itu sudah di Korea dari 2011 kayaknya. Oh, udah lama. Jadi suami dari 2011 sudah di Korea gitu. Jadi sebenarnya kita teman kampus, cuman nggak teman-teman deket banget gitu ya, cuman tahu lah, kenal gitu. Cuman suami sudah S2 di Korea dari 2011 gitu. Jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali sama beliau selama hampir 5 tahun dari 2011 ke 2016 itu gitu. Nah, jadi kita kenalan ulang, dipertemukan lagi, disambungin lagi, terus kemudian ada niatan untuk menikah dan segala macam, kita kenal-kenalan lagi ulang, terus kemudian memantapkan diri untuk menikah dan segala macam, itu udah long distance duluan, Mbak. Jadi semuanya komunikasinya cuma lewat WA. Cuma lewat WA, nggak pernah. Pun suami saya ngelamar saya ke bapak saya juga lewat telepon waktu itu. Jadi benar-benar nggak ada ketemu sama sekali. Tapi nggak tahu juga ya kenapa bapak saya kok istimewa banget ya, maksudnya percaya banget gitu sama suami gitu ya. Berarti percaya Mbak, emang udah jodoh. Ini seru loh Mbak. Sama sekali nggak ada ketemu Mbak. Untung diizinin ya. Nah, tapi tapi juga saya kok yang ngizinin ya gitu. Masya Allah. Jadi ya gitu, jadi benar-benar semuanya by long distance ya, by komunikasinya ya via teks yang kayak gitu-gitu. Video call juga cuma sekali 2 lah gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi sampai mau nikah baru ketemu, itu pun cuman 3 hari atau 4 hari sebelum akad nikah baru ketemu beneran. Ketemu mukanya itu cuma 3-4 hari sebelum hari H gitu, sebelum pernikahan gitu. Jadi ketemu suami ketemu orang tua juga kayak gitu. Mbak, ini strong banget kamu loh Mbak, bahkan harus long distance. Jarak jauh kan. Iya, jarak jauh juga. Dilamar lewat telepon. Dilamar juga 3 tempat Mbak. Jadi ya saya kan tinggalnya asalnya dari Kalimantan Tengah ya.
Jadi ibu suami, ibu mertua datang ke rumah saya. Terus tapi saya posisinya nggak bisa cuti waktu itu. Jadi saya di Bandung, suami di Korea. Jadi 3 tempat gitu. Jadi lamarannya cuma antar orang tua nih. Cuma serah terima udah selesai gitu ya. Iya. Alhamdulillah sih, maksudnya Allah kasih kemudahan ya gitu. Maksudnya semuanya yakin dan segala macem sampai hari ini juga. Dan jodohnya ya Mbak, kita tuh nggak tahu. Dulu kan teman sekolah yang udah terpisah jauh sampai kenalan lagi, taruh nikahin lagi. Jadi nih dinikahin ini pulang terus ditinggal lagi. Iya, jadi cuman ketemu kita berapa ya, cuma dikasih. Kalau di Korea kan sama mungkin ya sama Mbak Citra tadi ya. Jadi kerjaannya tuh walaupun kuliah nge-lab tiap hari gitu. Jadi kayak kerja tiap hari normal. Cuma dikasih waktu libur tuh cuma 2 minggu waktu itu cutinya. Jadi cuma nikah, terus kemudian kita honeymoonnya ceritanya di Bandung. Sekalian ketemu sama guru-guru lah ya, maksudnya dosen segala macam gitu, teman-teman yang related yang masih di Bandung dan sekitarnya gitu. Terus habis itu ya udah Mbak pisah lagi. Jadi suami balik lagi sekolah. Jadi suami balik lagi sekolah, saya kerja. Ini 3 narasumber kita hari ini mantan anyar dan langsung LDM semua. Masya Allah, kuat banget. Ini Mbak Yuli pernah mengunjungi Korea ya, berarti ya? Selama LDM. Alhamdulillah sih kita, jadi setiap diusahakan kan ya kita ada waktu untuk ketemu gitu. Jadi saya ambil cuti, suami juga ambil libur. Jadi minimal paling enggak saya setahun gitu, saya sekali ke Korea, suami sekali ke Bandung. Gitu. Atau gitu. Ke Kalimantan. Jadi intinya kita ke Indonesia lah ya ketemuan. Ya. Cuma memang iya ya. Gimana Mbak? Boleh. Apa-apa, lanjutin dulu aja sebentar tadi. Kan kayak mau lanjutin tadi. Iya, cuma memang kadang kan ada kondisi-kondisi yang unexpected ya Mbak ya gitu. Antara jadi waktu itu pernah suami lagi di Indonesia, waktu itu kita ketemu gitu ya. Terus kita udah prepare nih, mau ngunjungin nenek saya gitu ya sama kakek saya di Jogja. Kebetulan keluarga besar ibu semuanya di Jogja. Kita udah pesan tiket, pesan hotel gitu kan ya. Sekalian honeymoon lah ya gitu. Ternyata ada kabar tuh suami conference-nya keterima gitu kan. Keterima di Cina waktu itu. Jadi beliaunya harus segera balik ke Korea Selatan sebelum waktu liburnya habis gitu, karena harus visa dan segala macam gitu. Jadi yang gimana ya gitu ya, padahal kan udah yang cuman sebentar, harus dipotong lagi gitu kan. Cuman antara seneng gitu ya, seneng karena keterima, tapi sedih juga karena jadi cuman sebentar gitu ketemunya. Cuman ya mau gimana lagi ya, insya Allah Allah kasih yang terbaik gitu ya. Kenapa? Konsep sabar dan syukur ya. Jadinya sabar dan syukur. Jadi sebenarnya antara gimana ya gitu, tapi habis ditinggal ya sedih banget ya sebenarnya. Tetap ya, tapi hebat Mbak Yuli tetap mendukung kemajuan ya. Jadi ini aku senang juga, ini teman-teman yang narasumber hari ini juga, maksudnya kita meskipun LDM tuh tetap mendukung kemajuan pasangan masing-masing dan memberi pengaruh yang baik gitu, maksudnya saling menyemangatin gitu kan. Mbak Yuli boleh tahu nggak kira-kira nih, kalau masalah kan tadi kan pasti ada lah ya kendala, gimana sih meminimalkan masalah, kemudian saling menyemangati ke suami. Kalau tadi Mbak Indri kan ada kayak kejutan-kejutan kayak gitu. Kalau Mbak Yuli gimana? Kalau gitu sih sebenarnya sih intinya kan komunikasi ya Mbak ya. Apa-apa dikomunikasikan gitu. Cuman memang ada masa adaptasi memang ya. Jadi modelnya suami itu akan mengabarkan tanpa ditanya gitu. Kalau saya modelnya ngabarinnya nanti digabungin di akhir gitu. Jadi biasanya sebelum tidur malam saya cerita tuh dari pagi sampai malam. Dan suami juga bisa nebak mood saya kayak gimana berdasarkan dari panjangnya cerita saya. Jadi kalau moodnya agak nggak bagus, biasanya ceritanya nggak sepanjang biasa gitu, jadi nggak lengkap gitu ya diambil ya gitu. Nah kalau ada masalah biasanya ya langsung dicoba untuk diselesaikan, cuman memang harus nyari waktu yang kita bener-bener free gitu, nggak sambil ngerjain apa-apa gitu, karena memang harus diomongin biar nggak salah paham lagi gitu ya Mbak ya. Maksudnya kalau misalnya sesegera mungkin kita lewat teks tapi kemudian sambil ngerjain yang lain kan kadang pikirannya terpecah ya.
Jadi makanya kita harus cari waktu yang sama-sama free, sama-sama kosong, memang lagi nggak ngerjain apa-apa, baru kita bahas tuh masalah-masalah yang terjadi gitu. Misalnya, oh ada inilah, ada itu dan segala macamnya gitu. Betul, betul. Berarti ini memang ya ini ya salah satu tips untuk komunikasi jarak jauh. Jadi memang harus disepakati kapan waktunya. Jadi masalah itu yang bisa diselesaikan ya. Jadi nggak numpuk karena jarak jauh ini memang perlu kesabaran juga gitu kan untuk menyatukan. Apalagi masing-masing. Sama belajar untuk mengungkapkan ya Mbak ya. Belajar mengungkapkan. Kan perempuan itu biasanya pengennya dimengerti ya. Cuman karena jarak jauh kan nggak bisa dilihat tuh ekspresinya kita. Jadi mau nggak mau ya harus diungkapkan gitu. Jadi kalau lagi sebel nih gitu, lagi bete nih gitu, kok gitu sih? Kok responnya pendek ya gitu. Itu belajar jadi dengan jadi belajar mengungkapkan perasaan lewat teks itu biar kemudian yang di sana juga nangkep gitu. Karena nggak bisa, ekspresi kita kan nggak bisa dilihat ya karena kita nggak ketemu gitu. Jadi mau nggak mau belajar mengungkapkan semuanya via teks gitu. Wah, seru nih. Oh iya Mbak, ini terakhir nih Mbak, aku mau nanya lagi. Gimana untuk menjaga kepercayaan antara suami istri jarak jauh nih? Karena kan kalau Mbak Indi tadi kan karena nggak ada mutual friend-nya kan, jadi kayak menjaga kepercayaan tuh kayak laporan, ngasih kabar, kayak gitu-gitu. Kalau Mbak Yuli gimana? Ya. Saya sih tadi sebenarnya karena kalau misalnya kita saling ketemu gitu, kita saling ngunjungin, jadi saling mengenalkan sih Mbak, sama kayak gitu. Jadi kayak tadi ada di foto itu kan ada yang di depan kafe, itu kita bertiga, itu yang satu ada perempuan, itu profesornya suami saya. Jadi waktu saya datang, gimana caranya suami juga bisa ngenalin teman-teman dan lingkungannya itu ke saya. Nanti juga ketika suami datang ke Indonesia gitu ya, saya sama suami juga saya ngenalin suami ke teman-teman kerja saya yang banyak berinteraksi sama saya gitu. Plus kemudian saya juga ngasih nomor kontak tuh teman deket saya kira-kira. Jadi kalau misalnya ada hal-hal urgent atau hal-hal apa yang misalnya tiba-tiba saya nggak bisa dihubungin gitu, atau suami juga nggak bisa dihubungin, nanti bisa cek gitu. Ini kok seharian nggak bisa dihubungin, ada apa ya? Boleh minta tolong nggak? Misalnya dicekin nih kayak gitu. Jadi lebih ke memberikan ketenangan gitu ya. Jadi nggak kepikiran karena kan kita nggak punya ini gitu. Dan saya di Bandung juga sendiri kan ya, nggak ada keluarga. Suami juga di Korea juga sendiri gitu. Cuman maksudnya nggak ada siapa-siapa gitu ya. Jadi ya cuman bisa ngasih itu gitu ya, biar bisa saling tenang sih, saling percaya juga. Bukan berarti kita nggak percaya ya, terus kita cek gitu ini lagi ngapain itu, enggak. Cuman lebih ke biar tenang. Iya betul Mbak, karena kan ketika kita merantau pun teman-teman ini kan menjadi saudara ya, jadi kayak keluarga kita gitu kan ketika di rantau. Dan betul juga nih kayak yang dibilang Mbak Yuli bahwa kita bisa nih memberikan kontak nomor. Kayak dulu Mbak, kebetulan saya pernah LDM juga ya, dan suami kan tinggal satu rumah dengan temannya gitu kan. Saya nggak bisa satu hari itu hubungin suami saya, kenapa feeling saya nggak enak, saya hubungin teman satu rumahnya beliau, dan ternyata emang sakit yang kondisinya harus di rumah sakit gitu kan. Dan untungnya pas saya menghubungin teman saya itu, temannya beliau itu, beliau juga WhatsApp saya gitu kan, ternyata emang sakit, dan kita kan istri tahu histori sakitnya ya, jadi kayak oke, silakan dibawa ke rumah sakit ini dulu, historinya ini, jadi emang ada baiknya kita memberikan nomor kontak kita ke teman pasangan ya, jadi kayak bukan untuk curiga atau apa enggak, tapi lebih kayak emergency nomor gitu ya. Emergency, betul. Betul Mbak. Ini semangat dari Mbak Yuli, kita banyak belajar dari Mbak Yuli tentang LDM nih. Makasih banyak ya Mbak Yuli atas sharingnya. Sekarang yang ditunggu-tunggu nih, kita akan hadirkan dua pembicara yang lainnya di sini, Kak Indri, Kak Citra, silakan. Halo. Oke, ini saat yang ditunggu-tunggu nih, Q&A. Tadi udah ada pertanyaan yang masuk nih, tapi saya mau nyapa dulu lagi nih, ini banyak banget nih, Masya Allah teman-teman, sahabat ibu profesional dimanapun berada. Makasih ya udah ikut hadir di sini. Ini katanya strong Mbak Yuli, tadi juga Mbak Citra. Kak Citra, Kak Indri nih. Masya Allah, pertolongan Allah ya.
Ya chattingannya banyak ya. Alhamdulillah. Komen-komennya banyak juga ya sebenarnya ya. Oh, seru-seru Pak. Insya Allah. Amin, amin. Ini juga disebut ya. Amin, mohon doanya juga. Mungkin kita baca pertanyaan kali ya Mbak ya? Boleh, Ya, boleh yuk. Dari yang mana nih? Sambil nunggu Mbak. Wah, kayaknya Iya siap. Hilda sedang ada ini ya. Kita lanjut aja dulu ya, teman-teman. Perkenalkan saya Amel dari Malaysia, juga moderator nih. Kita cek dulu ada pertanyaan apa saja dari teman-teman nih ya. Udah ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama kita lihat coba dari, nah ada dari Mbak Arsita Rahadiani Lukito. Untuk Mbak Indri, saat studi di Jerman tinggal di kota apa nih Mbak Indri? Oh, oke. Waktu studi di Jerman aku tinggal di kota Ilmenau. Jadi itu di Jerman Timur ya, negara bagian namanya Turingen atau Turingia. Oh, di sebelah kota kecil. Oh. Timur, bagian timur. Jadi kotanya kota kecil dan di situ ada satu universitas. Enaknya kemana-mana deket ya. Dan apa namanya? Jadi nggak hingar-bingar gitu. Cocok banget sih buat kuliah. Oh, asik ya Mbak, di sana banyak pegunungan gitu atau gimana? Iya betul. Banyak banget pegunungan. Dan apa namanya? Di situ ada satu bukit ya, Kikelhan namanya. Dan biasanya ya kalau misalnya weekend itu kita kesana aja rame-rame gitu, seru banget. Oh, seru ya. Aduh, kapan-kapan semoga kita bisa ke Jerman juga ya, teman-teman. Amin. Saya pernah ke Berlin deh, Mbak. Jauh ya, tapi dari situ ya. Kenapa, Mbak Yuli? Juga. Saya pernah main ke Berlin beberapa minggu. Oh, itu kayaknya masih 4 Tapi kayaknya gede banget kan Jerman. Iya, masih 4 jam by train kalau nggak salah ya dari situ. Cita-cita banget nih mau ke Jerman nih. Kayaknya Mbak Hilda. Welcome back Mbak Hilda. Halo Mbak, sorry ya tiba-tiba ini tadi kayak kelempar gitu. Sorry ya, ada gangguan teknis nampaknya. Oke, tadi udah ada pertanyaan Mbak Amel. Makasih ya teman-teman sahabat semuanya. Ini Mbak Amel ini bantu saya nih untuk jadi moderator. Mbak Amel boleh loh tetap di sini, kita ngobrol bareng aja kan lebih seru deh. Oke, tadi udah ada pertanyaan dari Mbak Arsita nih Mbak. Untuk Mbak Indri kita lanjut ya. Oke, Kak Indri. Sekarang dari Mbak Nanda ya, Kak Ananda Maharani. Kakak-kakak tanya dong, selama LDM mengatasi konflik yang terjadi gimana? Silahkan dijawab. Dari siapa dulu? Mau Kak Citra dulu? Yang pengantin baru dulu mungkin Mbak. yang sedang ngerasain ya. Iya. Jadi kalau biasanya konfliknya itu kan ya karena satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berkomunikasi. Jadi biasanya konfliknya komunikasi terhambat atau salah maksud gitu, atau yang karena tidak terbiasa gitu, kadang karena terbiasa sendiri ya, lupa ngasih tahu atau apa gitu kan, apalagi cowok suka cuek, atau saya juga suka merasa masih sendiri gitu ya kadang itu sih. Tapi cara ngatasinnya sih ini sih nggak komunikasi dulu gitu sampai tenang, sampai pikiran tuh udah nggak ruwet gitu ya, maksudnya udah calm down gitu. Terus kadang ya kangen juga karena biasa direcokin sama telepon gitu ya, kok sepi ya. Kadang anak juga nanya, ayah kok nggak telepon kayak gitu. Jadi ya sampai kangen juga soalnya karena yang rutin ya telepon ngobrol itu kan rutin. Jadi sampai itu ya, jadi ngobrol lagi tapi diselesaikan gitu yang kemarin, kenapa dijelaskan, terus tuh maunya bagaimana gitu, harus bagaimana kayak gitu sih. Kadang kan dua orang dengan latar belakang berbeda tuh juga walaupun LDM atau enggak juga pasti ada konflik ya. Ya itu sih, jadi saling mengenal itu sih. Jadi ya yang penting bicara sih, menyelesaikannya tuh bicara lagi itu sih. Mungkin yang lainnya. Oke, makasih Kak Citra. Berikutnya silakan Kak Indri. Sebetulnya ya memang kalau jarak jauh itu kan karena kita nggak hadir secara fisik ya. Jadi kalau kita berkomunikasi di teks itu kan nggak tahu nadanya seperti apa. Kadang-kadang diterimanya bisa beda gitu.
Dan apalagi kalau dalam konteks aku dulu kan perbedaan waktunya jauh ya. Jadi ketika aku mau menyelesaikan masalah dia udah tidur gitu, sebel kan? Terus begitu dia bangun, dia nggak menyelesaikan masalah dulu, dia langsung pergi ke kantor gitu. Gimana ya gitu. Jadi ya memang sih membutuhkan apa sih kelegowoan ya, lo harus legowo gitu. Kalau misalnya ada masalah tuh kita berpikir positif dulu. Kalau aku dulu ya, oh mungkin dia nggak maksud atau dia mungkin belum sempat atau apa gitu. Jadi pemikiran positif itu membantu aku untuk akhirnya bisa cool down-nya lebih cepat gitu. Gitu sih Mbak. Betul, oke. Makasih Kak Indri, ini dapat insight baru nih dari Kak Indri nih. Emang perlu ya waktu untuk cooling down-nya dulu gitu ya. Oke, berikutnya Kak Yuli. Kalau dari Kak Yuli gimana? Konflik ya. Jadi ya langsung Mbak, jadi komunikasi emang perlu ya. Ya tadi diverbalkan gitu, perasaan-perasaan itu harus diverbalkan kalau saya ya. Jadi nggak yang mau sebel kayak gimana juga nggak dilihat soalnya. Jadi mau sebel-sebel sendiri juga nggak ketahuan kalau nggak disampaikan ya. Betul. Jadi harus diekspresikan gitu. Oh lagi ini nih gitu ya. Jadi memang apa namanya, alhamdulillah sih, maksudnya harus dua-duanya saling berusaha untuk tadi ya membuka diri, kemudian saling juga berpositive thinking tadi, bener kata Mbak Indri gitu ya. Jadi saling menurunkan egonya masing-masing gitu ya. Jadi saya egonya agak tinggi juga nih gitu. Jadi saya ngerasa diri juga. Jadi kalau pas lagi konflik itu saya udah ngerasa yang harus bentar ya gitu. Sekarang belum bisa nih gitu. Ini lagi jadi memahami diri sendiri dulu ya. Dia juga memahami diri, saya juga memahami diri. Ini kondisi sekarang ini saya lagi nggak bisa nih. Kayaknya masih egonya masih tinggi. Nanti kita janjian gitu, jam segini kira-kira udah bisa gitu, baru bisa ngobrol. Karena kalau pas lagi pusing lagi kondisinya nggak bagus, ngobrol udahlah kemana-mana gitu kan ya, omongannya bisa, atau malah bukan masalahnya jadi selesai, tapi konfliknya malah makin tambah lagi karena emosi yang keluar, bukan logika yang keluar. Iya, betul-betul. Jadi memang kita pun juga perlu menyampaikan kondisi sebenarnya kita saat ini. Aku belum bisa diajak ngobrol atau seperti apa, karena nggak bisa dipaksain ya kadang-kadang. Jadi kita, karena apalagi habis pengantin terus LDM gitu kan, belum sempat kenal jauh gitu kan, jadi kita perlu memberikan informasi ke pasangan juga ternyata ya Mbak, dengan kondisi kita yang sebenarnya kayak gitu. Wah, makasih Kakak Irlin. Nah, ini seru sekali nih sahabat semuanya tentang obrolan kita hari ini tentang LDM ya, cinta-cintaan. Ini ini pertanyaan terakhir ya. Baik, karena ini kebetulan kita di Malaysia nih, teman-teman saya di Malaysia, dan ini sudah hampir maghrib, jadi masih ada sedikit waktu. Saya sampaikan satu pertanyaan lagi ya, dari Kak Ira, Mbak Yuli, dan Ses Indri. Ada rasa kikuk nggak saat pertama kali ketemu setelah LDM, setelah lama pisah? Silakan Mbak Yuli, Ses Indri. Saya dulu ya. Ya ada sih Mbak. Oh, Mbak Ira dulu kayaknya tuh. Oh, saya dulu. Ada pasti ya Mbak, apalagi untuk urusan sentuhan ya, nggak biasa ya soalnya. Karena kan kalau komunikasi verbal bisa dilakukan, video bisa, tapi kalau urusan skinship mah nggak bisa kan ya gitu. Jadi betul. Jadi udah kalau ketemu, aduh rasanya yang tapi diinget-inget lagi, oh ya ini udah halal gitu ya, ini udah halal. Terus kadang masih juga kalau kayak jilbab gitu ya, dilepas gaya. Gitu sih Mbak. Jadi cuma lama-lama ya sudah terbiasa. Lama-lama banget ya. Betul. Lagi. Oh ya, Kak Yuli ini berarti di Korea pun juga masih LDM kan, tapi satu negara cuman beda kota aja kan ya? Alhamdulillah udah selesai Mbak. Alhamdulillahnya bulan lalu suami saya udah selesai kuliah.
udah beres kuliahnya, jadi bisa nemenin saya yang lagi kuliah juga. Saya kan nyusulnya kuliah ya, jadi saya kuliah masih 2 tahun, 3 juga mirip sama Mbak Ingrid sebenarnya. Jadi alhamdulillahnya suami udah lulus. Alhamdulillah sih dimudahkan. Saya lagi posisi hamil juga kan ya. Jadi pasti ya mau melahirkan pas sudah kumpul ya berkahnya, Masya Allah. Jadi kalau saya bilang saya udah lulus LDM nih, alhamdulillah, semoga tidak terulang lagi. Alhamdulillah. Tapi ada wisuda gitu ya Mbak, wisuda LDM kan. Cuman karena lagi pandemi dengan kumlot. Kalau kuliah udah S1 ya, mau udah 4 tahun nih. Oke, Kak Yuli, terima kasih ya. Sekarang ke Sus Indri. Tuh katanya Sus Indri ditanyain Kak Ira. Ada Kiko nggak pas pertama kali ketemu lagi? Pastinya Kiko, karena kan memang waktu kita nggak lama gitu satu rumahnya setelah menikah gitu ya, jadi nggak lama terus langsung pisah kan, jadi nggak terbiasa gitu. Tapi kalau tips sama aku dan suami itu kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai sama-sama gitu. Aku kebetulan sama suami sukanya traveling kan, berdua kan. Jadi ya udah begitu kita ketemu ya udah kita coba bonding laginya itu dengan jalan-jalan. Dulu waktu aku liburan ke Singapura, bukan liburan maksudnya menghabiskan waktu liburku di Singapura, ya kita ke tempat-tempat baru di Singapura yang belum pernah kita jalanin sama-sama. Terus gitu pas ke Jerman kan dulu kita sempat Eurotrip tuh 1 bulan. Ya pokoknya gitulah create bonding. Terus kalau dulu suami kan kerja ya, ketika aku di Singapura aku juga kan lagi ngerjain tugas bisa online. Jadi sebanyak mungkin menghabiskan waktu bersama. Jadi aku yang biasanya ngintilin suami nih, nganterin ke kantor gitu, lumayan kan ya di kereta 1 jam. Terus nanti begitu pulang nanti aku jemput lagi gitu. Jadi lumayan kita bisa lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama untuk create bonding lagi gitu. Ini lucu juga loh. Jadi kayak di jalan transport kan, kalau kita naik transportasi umum gitu kan kadang-kadang kan nggak ngapa-ngapain gitu kan, seru ngobrol gitu ya, dapat quality dan quantity betul. Ya. Oke, seru sekali. Oh ya Kak Indri, sebelum menutup nih, saya pengen minta satu closing statement nih dari Kak Indri, tips untuk para pejuang LDM nih, apalagi di masa pandemi ya sekarang. Saya yakin nih kebetulan teman saya juga banyak yang LDM gitu kan, apalagi kita yang berada di luar negeri mau pulang itu kan susah ya kayak gitu kan. Jadi ada nggak tips buat teman-teman kita semua, sahabat ibu profesional dimanapun berada yang sedang berjuang di LDM ini? Sebetulnya kalau aku ngelihat ya, kondisi LDM sekarang dan LDM yang lalu itu sudah sangat dipermudah dengan kecanggihan teknologi yang ada gitu. Jadi teman-teman lebih bisa banyak mengekspresikan rasa cinta ke pasangan itu lebih banyak gitu opsinya sekarang. Online shopping di mana-mana, bisa saling ngirim barang atau kesukaan pasangan tuh bisa dari mana-mana gitu. Terus mengutarakan rasa cinta lewat platform online itu juga banyak gitu ya pilihannya. Jadi ya manfaatkanlah, intinya sih curahkanlah perasaan cinta itu tuh nggak bisa harus diutarakan tadi ya katanya Mbak Yuli ya, dan itu tuh bisa lebih banyak aja opsi-opsinya gitu, dan perbanyak komunikasi aja, perbanyak komunikasi dan sampaikan rasa cinta dengan bahasa cinta pasangan. Jadi kalau pasangannya suka surprise, ya coba kita berikan surprise gitu dengan pasangan. Kalau pasangannya suka baca buku misalnya, suamiku banget, mungkin bisa dikirimin buku gitu atau mungkin alat baca yang online gitu ya dari salah satu provider online shopping, itu juga bisa gitu. Jadi kita harus tahu bahasa cinta pasangan apa, mungkin kita bisa approach dari situ. Betul, dengan memahami bahasa cinta pun kita juga saling tahu, ya kita boleh loh ngasih tahu ke pasangan, bahasa cintaku aku lebih seneng kalau begini, karena kadang kalaupun nggak nyambung tuh kayak, oh ternyata nggak tepat nih kayak gitu ya, jadi kayak malah nggak dapet nih pesannya kayak gitu. Wah, thank you ya Kak Indri atas tipsnya. Semoga pejuang LDM di luar sana tetap semangat di masa pandemi ini karena lebih challenging ya. Baik, yang berikutnya sama-sama Mbak Hilda. Saya minta berikutnya dari Kak Citra. Kak Citra. Iya.
Oke, boleh dong berbagi tips ke teman-teman para pejuang LDM di luar sana? Apa ya tipsnya tuh paling untuk saling menguatkan tuh ya insya Allah cuman sementara gitu. Jadi hal-hal yang menurut kita nggak enak itu kan hanya sementara gitu. Jadi insya Allah nanti bisa kumpul. Jadi itu yang menguatkan, terus semangat lah. Insya Allah banyak kebaikan di ketika jauh nih, mungkin banyak kebaikan gitu. Itu aja. Jadi tetap semangat. Insya Allah hanya sementara, itu aja. Semangat Mbak Citra. Ya. Belum lulus saya, belum lulus. Terima kasih ya tips-tipsnya yang bagi ini senpai saya ini mah. Mbak Indri sama Mbak Yuli. Ini bentar lagi mudah-mudahan bisa segera back for good ya Kak ya, biar ketemu suami bisa honeymoon. Iya. Makasih Kak Citra. Terakhir Kak Yuli, ada lagi Kak Yuli mungkin yang disampaikan untuk para pejuang LDM di luar sana? Tetap semangat. Tadi ya benar kata Mbak Citra, semuanya akan ada akhirnya gitu. Saya udah merasakan gitu ya. Jadi ini sementara. Insya Allah tadi selalu ada hal hikmah di balik itu gitu ya. Karena memang Allah ngasih ujian itu kan nggak akan melebihi kapasitas hambanya gitu kan ya. Jadi insya Allah ada hal baik yang nantinya kita bisa kenang gitu. Dan mungkin saya sama Mbak Indri udah bisa mengenang ya, oh dulu kayak gini nih gitu. Karena memang mau lagi Allah Mbak? ngasih, Mau LDM lagi gak? Enggak Mbak. Terima kasih. Lebih kenang untuk tidak lagi ya. Baik, apa namanya, indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Iya, betul. Oke, ini seru banget nih highlightnya kayak gitu ya. Tidak perlu diulang ini. Tapi tidak untuk diulang gitu, insya Allah. Tadi lah Allah sudah ngasih gitu ya pelan-pelan. Kalau saya memang tadi awalnya jauh, terus kemudian mendekat, akhirnya kemudian bisa ini. Mungkin memang Allah kasih waktu kita untuk saling memahami di waktu-waktu itu, sehingga ketika kita ketemu, kita ngejalanin yang keluarga yang sebenarnya, maka kita sudah bisa menumbuhkan pola-pola komunikasi, pola-pola menyelesaikan masalah dan segala macamnya itu gitu. Insya Allah lah. Tapi yang diyakini tadi itu ya, keterpaksaan dan itu harus segera diakhiri. Jadi bisa jadi motivasi juga kayak Mbak Citra, motivasi untuk segera lulus gitu ya. Suami saya juga jadi motivasi untuk segera lulus gitu. Jadi insya Allah banyak kebaikan yang di situ. Gitu mungkin. Oke, terima kasih sekali ya Kak Indri, seru banget nih obrolan kita hari ini. Kak Yuli makasih banget, Kak Citra, Kak Indri, Masya Allah nih teman-teman semua, ini betul sekali ya apa yang disampaikan para narasumber kita hari ini. Jadi komunikasi ini menjadi salah satu hal yang penting dalam pernikahan, terutama saat berada jauh dari pasangan, kita pun perlu menjaga komunikasi, kepercayaan, saling menjaga dan memberi pengaruh yang baik. Ini tadi bagus banget nih. Jadi misalkan sekarang sedang bisa ibadah bareng, tetap saling menguatkan kayak gitu kan, bisa ibadah tadi kayak Kak Citra ya, ibadah bareng meskipun video call gitu kan, kayak aduh luar biasa nih para 3 narasumber kita hari ini gitu kan. Perlu juga membuat kesepakatan dengan pasangan, menentukan kapan nih kita berdiskusi, karena kan ketika dua-duanya sibuk mungkin perlu disepakati waktu yang tepat supaya bisa berdiskusi dengan nyaman, dengan tenang, dan bisa mengambil sikap yang bijaksana. Kemudian sebisa mungkin kita pun juga terus menumbuhkan rasa cinta, kekaguman dengan pasangan. Kayak tadi kan ada yang memberikan laporan hari ini aku dengan ini, itu kan kayak bentuk informasi ke suami, ke pasangan gitu kan, bahwa apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian memberi surprise memberi surprise itu juga seru ya, bisa menumbuhkan rasa cinta dengan pasangan meskipun jaraknya jauh. Kemudian berusaha menyelesaikan masalah yang bisa diatasi sesegera mungkin. Jadi masalahnya nggak numpuk karena jarak jauh ya, apalagi kan komunikasi terkendala waktu, apalagi tadi kayak Kak Indri kan di Jerman dengan di Singapura, ini zona waktu pun menjadi tantangan. Jadi sebisa mungkin menyelesaikan masalah apa yang bisa diatasi. Tetap semangat para pejuang LDM di sana, dimanapun berada, sahabat ibu profesional yang sekarang sedang mengalami LDM. Selamat berjuang, terus semangat. Tadi seperti kakak-kakak sampaikan, terus semangat. Semoga pandemi ini segera berlalu. Kak Citra, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Bisa berkumpul bersama suami dan anak-anak. Bisa tercapai keinginan honeymoonnya. Bisa lulus LDM.
Oke, Kak Indri juga terima kasih atas sharingnya. Ini udah lulus LDM tapi kisahnya juga menarik sekali nih ya. Banyak insight yang kita dapat dari para narasumber kita hari ini. Kak Yuli, sahabat semuanya, saya minta semua ikut mendoakan Kak Yuli ya, yang ini tinggal menghitung hari ini untuk melahirkan, akan bertemu buah cintanya pertama kali. Aduh, bahagia banget deh. Udah kumpul sama suami lagi ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, minta doanya dari semoga lancar persalinannya ya Kak, sehat ibu dan bayinya, amin. Nah, seru sekali bincang kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan dari sahabat semua yang belum bisa saya tanyakan ke narasumber. Mudah-mudahan lain kali ada kesempatan, atau mungkin nanti kakak-kakak bisa cek komen di Facebook ya Kak, yang tadi narasumber. Mungkin kalau ada yang belum terjawab boleh tuh dijawabin. Terima kasih. Langsung dijawab ya oleh narasumber. Boleh langsung dijawab dengan narasumber ya. Ya medsos. Saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu profesional. Terima kasih telah mendampingi kami para ibu untuk bertumbuh berkembang bersama menjadi komunitas yang Masya Allah untuk para ibu tetap semangat semuanya menjalani kehidupan sehari-hari. Terutama kita yang di rantau juga ya, jadi kayak semakin menguatkan dengan kemudahan teknologi ini. Masya Allah, alhamdulillah semua dimudahkan. Baik. Terima kasih juga untuk para sahabat semuanya yang sudah hadir di sini dimanapun berada. Sehat selalu, sehat walafiat. Saksikan juga live streaming kita berikutnya, nanti ada tentang situasi pandemi terkini dari 5 negara. Kapan itu? 3 November. Nanti kita cek ya di fanpage-nya Ibu Profesional di Facebooknya atau Instagramnya. Kita banyak live series di situ, teman-teman bisa cek. Silahkan waktunya disesuaikan kapan lowongnya, silahkan ditonton. Saya Hilda selaku moderator dengan Mbak Amel. Mbak Amel, terima kasih banyak ya. Tadi saya ada gangguan teknis, sudah dibantu. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih, saya bersama Mbak Amel dan juga tim Merajut Cinta di 2 negara hari ini serta tim Ibu Profesional Asia. Terima kasih, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kami dalam memandu acara. Nah, sebagai hadiah terakhir saya ada pantun buat sahabat semuanya. Suara azan telah bergema, tanda maghrib sudah tiba, tak sabar rasanya kumpul bersama menjalin cinta hingga tutup usia. Selamat ya yang buat para LDM ini, semangat terus. Bisa kumpul-kumpul. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.